Baik, saudara mahasiswa, pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum analisa kuantitatif asidi, alkalimetri, permangano, yodo, yodi, argento, nitrimetri. Nah, saya akan peragakan ke Anda untuk alkalimetri, ya, alkalimetri. Alat yang kita gunakan adalah buret. Ini buret. Jadi buret ini ada bermacam-macam. Ini buret yang dengan latar belakang namanya, ada latar belakangnya ini putih, lalu ada garis birunya. Ada buret yang tidak menggunakan latar belakang, langsung transparan. Nah, buret ini kita jepitkan di statif, ya. Di statif ini ada klem buret namanya. Jadi ini klem buret bisa dibuka gini, ini statif, ini klem buret. Untuk Anda yang kidal begini, untuk Anda yang kanan pasangnya begini. Nah, karena saya kanan, saya pasang seperti ini. Ya, kita kunci. Ya, oke. Tingginya di kira-kira sekian, ya. Jangan terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Nah, kemudian kita rangkai buret di sini. Caranya posisi tangan kita begini nih, untuk menekan klem buretnya, ya, membukanya. Nah, kita jepitkan buret kita di sini. Untuk ketinggian buret kira-kira sekian. Ya, oke, tingginya kira-kira segitu. Seandainya kita masukkan elemen ini, dia masuk kira-kira 1 sampai 2 cm. Ya, lalu buret ada namanya keran buret. Ini namanya keran buret. Ya, keran buret ini ada dratnya, ada packingnya, ya. Jadi nanti keran buret, lalu kita pasang ini packingnya, lalu keran buret ini dratnya tidak bulat, ada picaknya, ya. Ini juga ringnya ini ada picaknya, tidak bulat. Jadi nanti yang picak dengan picak diketemukan. Oke. Nah, sebelum kita masukkan keran buret ini ke buretnya, lebih dahulu kita gunakan vaselin. Ya, ini vaselin. Kita ambil pakai jari kita, biasanya jari kelingking aja yang kecil, dipoles saja, dan kalau kebanyakan bisa dikurangi, ya. Kita poles di keran buret yang besarnya, sininya. Ya, kita poles di sini. Jadi jangan dilumuri, ya, dipoles. Nih, dipoles. Dan lalu di buretnya sendiri, di yang lubang kecil. Lubang keran buret ini ada yang besar sebelah sini, yang kecil sebelah sini. Jadi yang di buretnya yang kecil dipoles, sedangkan yang kerannya tadi di yang bagian besar. Lalu kita masukkan, pelan-pelan masukkan. Setelah dia masuk kita putar. Nah, dia lancar karena ada vaselin tadi sebagai pelicinnya. Setelah keran buret masuk, kita masukkan ringnya yang tadi ada picaknya. Ini kebetulan buret kita double picak, ada yang single picak saja. Nah, kita lihat mana picaknya. Oh, ini. Lalu kita masukkan. Jadi masuknya tidak dipaksa, masuk aja gitu, disorong, tidak diputar-putar. Kalau Anda putar malah salah. Jadi tidak boleh diputar-putar, karena ada bagian picak ketemu dengan picak. Setelah itu lalu nih packing. Jadi jangan salah-salah, ya. Ring, packing, baru masuk drat keran buret. Ini namanya drat keran buret. Yang kecilnya keluar, yang besarnya ke dalam. Nah, kita pasang, kita putar. Ya, dia masuk. Lalu kita sambil kita rasa-rasakan bahwa dia makin ketat, tapi jangan ketat kali. Nah, gitu, dia bisa bergerak dengan mudah. Kalau ketat kita harus longgarkan. Nah, demikian. Berarti buret kita udah oke, siap untuk digunakan. Nah, pertama sekali ini kerannya harus tertutup, melintang tertutup. Kalau membujur terbuka, maka kita tutup. Lalu buret ini pertama kita bilas dengan aquades dulu, ya. Ini tadi untuk ukuran kita sudah pas.
kita gunakan beker untuk limbah. Lalu kita bilas buret dengan cara disemprotkan botol semprot ini, lalu ujungnya kita putar-putarkan. Ya, oke. Saya bilas buretnya, ujungnya diputar-putarkan, kira-kira 5 sampai 10 ml saja. Udah, lalu sekarang kita turunkan dia ke bawah. Ya, 1 atau 2 kali aja membilas dengan Aquades jika buretnya memang sudah bersih, dan memang buretnya harus bersih. Sudah semua Aquadesnya turun, tutup kembali kerannya. Sekarang kalau udah 2 kali kita bilas, ya 2 kali dengan Aquades sudah bersih, turunkan lagi. Ya, sudah bersih, kita tutup. Sekarang kita bilas buretnya dengan larutan titer. Nah, larutan titer Anda nanti ada di botol seperti ini. Tulisannya larutan titer. Kebetulan karena alkalimetri, larutan titer kita adalah NaOH. Kalau asidimetri nanti HCl atau asam sulfat. Permanganometri nanti larutan titernya KMnO4. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara memasukkan larutan titer ini ke dalam buret? Gunakan beker yang 100 ml. Caranya, ini larutan titer kita aduk dulu ya, nggak usah dikocok, digoyang gini aja. Diaduk, buka tutupnya. Kita isi di beker ini kira-kira 5 sampai 10 ml saja. Jadi yang pertama kita bilas justru bekernya. Kita bilas bekernya, caranya begini, diputar. Dia berada di dinding beker, diputar. Oke, lalu kita masukkan ke buret. Nah, karena kita menggunakan beker, buret ini ada 2 macam juga mulutnya. Ada yang ada corong, ada yang tidak. Ini kebetulan saya gunakan buret yang tidak ada corongnya, maka kita letakkan corong. Nah, kita letakkan corong, kita bilas buret kita dengan larutan titer. Caranya ujung corongnya diputar-putarkan supaya terbilaslah buret ini, ya. Nah, kalau kita rasa ingin membilas kembali, bilasan ini kita tampung pakai beker yang ini, ya. Kalau mau kita bilas sekali lagi ke atas. Tapi kalau kita yakin dia udah terbilas, kita tampung dengan limbah, tempat limbah. Nah, kita turunkanlah dia, lalu kita isilah ini beker ini dengan larutan titer sekitar 60 lebih kurang, atau lebih dari 50 ml. Nah, setelah bilasan titer tadi habis turun ke bawah, kita tutup, ya. Kita tuang ini melalui corong, tapi corongnya diangkat sedikit aja diangkat, ya. Kita tuang ini pelan, mata kita mengikuti cairannya, terus sampai lewat di atas 0, ya. Terus kita tuang sampai dia di atas 0, ya, 1 cm atau 2 cm. Udah, jika sudah lewat di atas 0, kita angkat corongnya, kita turunkan. Nah, ini yang sudah saya buat ini, sudah saya lakukan ini, itu di bawah keran ini masih ada udara. Kita turunkanlah titernya sampai di bawah keran ini tidak ada udara. Dari bawah ini ke bawah adalah yang ada larutan titer, ya. Tapi jika tidak bisa, kita ulang lagi membuka menutupnya. Seandainya tidak bisa juga, masih ada udara, kita bisa bantu dengan ini, brush pump, ya. Kita pompa, kita masukkan ini, kita picit dia, lalu kita buka keran ini, ya. Kita buka sambil dipicit, maka dia akan mengembus larutannya, lalu kita tutup sehingga di bawah ini tidak ada lagi udara. Tapi kalau bisa kita turunkan dia hanya dengan membuka dan menutup kerannya, itu sudah bagus. Tidak usah pakai bantuan ini. Ini biasanya ear searing. Namanya ear searing biasanya untuk telinga, atau kalau tukang elektronik ini untuk membersihkan HP yang diperbaikinya. Oke. Nah, ini buret sudah, tapi
dan larutannya sudah di atas 0, lebih kurang 1-2 cm. Nah, biarkan aja dulu, biarkan aja begini, lalu kita kerja yang lain, ya. Kalau belum di atas 0, kita tambah lagi. Mana tahu tadi karena kita menolkan di bawah, menghilangkan udara di bawah, dia jadi turun, kita tambah dengan larutan titer yang dari beker. Tapi jika udah pas, ini di atas 0, kita istirahatkan yang ini. Selanjutnya kita pipet zat yang mau kita titer. Yang pertama sekali kita pipet adalah larutan baku. Tapi boleh juga Anda melakukan mulai dari sampel duluan. Ya, hanya saran saya sebaiknya kita pipet larutan baku dulu. Jadi kita membakukan larutan titer ini dulu. Oke, ini larutan baku. Karena alkalimetri, titernya NaOH, bakunya kalium biftalat. Ya, ini kalium biftalat kita ambil. Ya, kalau asidimetri, bakunya bisa natrium karbonat, bisa natrium tetraborat. Caranya ini juga kita goyang supaya dia homogen, walaupun ini memang kita yakin sudah homogen. Kita buka, ini titer tadi kita tutup supaya aman, dekatkan dengan beker titernya, lalu ini baku. Nah, kita pilih salah satu pipet. Ini pipetnya ada 2, satu nanti untuk sampel, satu untuk baku. Nah, saya pilih yang ini untuk baku. Kita gunakan brush apa ini? Pompa ya. Ini ada 3 klepnya, ya. 3 klepnya, ada A, ada S, ada E, ya. A ini untuk mengeluarkan udara, mengempeskan balon ini, ya. Kemudian S ini untuk menghisap cairan nanti, ya. Lalu E untuk menurunkan cairan dari pipet ini. Nah, sekarang sudah saya kempeskan. Kita masukkan ujung pipet ini ke lubang karet yang bawahnya, bukan yang di sini, bukan ya, bukan sampai ini. Ini namanya pipet fuller, ya, pipet fuller. Ini kita masukkan sampai dia kedap, lalu jari kelingking dan jari manis kita memegang kacanya, lalu jari telunjuk dan jari jempol megang ini. Nah, ini posisinya sehingga ini terjaga. Ini bisa dipencet-pencet. Lalu kita masukkan ini ke zat bakunya. Caranya kita hisap dulu sedikit aja. Ya, kita tekan tadi tombol S-nya. Nah, sampai 1/4 saja bolanya terisi. Kita stop. Lihat, ini membuktikan bahwa brush ini pipet fullernya ini bagus. Ya, karetnya warna merah itu bagus, artinya tidak netes. Sudah, kita senggolkan ujungnya sedikit di botol ini, kita miringkan dia. Nih, horizontal. Ya, lalu kita buka sedikit aja, hati-hati ya. Kita buka sedikit, kita atur cairan sampai di sini, kita buka sedikit aja. Dia sehingga dia masuk ke buluh yang ini. Ya, buluh yang ini sampai lewat garis tanda. Di sini ada garis tanda, lewat dia. Kita hisap dia, ya. Ini yang sudah saya lakukan pelan-pelan. Nih, 1 cm lewat dari garis tanda. Setelah itu kita putar. Ingat, ini tidak boleh Anda sentuh. Dari sini ke sini tidak boleh disentuh. Yang Anda boleh pegang ini. Putar. Ya. 2 atau 3 kali putar udah oke, udah terbilas. Lalu kita buang dia ke limbah melalui tombol E. Ya, kita pencet dia, keluar cairannya. Ini nampak dia keluar cairannya melalui kita pencet tombol E sampai dia habis. Ya. Nah, setelah habis, sekarang ini udah terbilas, baru kita sebelum kita memipet kita sediakan tisu, ya, tisu bersih untuk nanti melap. Oke, sekarang kita hisap lagi. Pelan-pelan, ini harus Anda latih, terus naik cairannya sampai lewat garis tanda 1 atau 2 cm. Hati-hati saudara ya, jangan saudara hisap sampai masuk ke sini. Kalau masuk ke sini, ini
pipet foldernya bisa rusak. Ya, tombol-tombolnya rusak, maka Anda harus mengganti kalau dia rusak. Maka tidak boleh sampai ke sini cairannya 1 atau 2 cm aja di atas garis tanda. Lihat saya lakukan sekarang. Angkat mata kita ke sini, ya. Lihat nih peragaan saya ini, tangannya megang gini. Ini kita hisap. Ujung pipet sampai ke dasar diangkat sedikit aja. Yang paling baik adalah begini nih. Jari telunjuk memegang ini. Jadi sampai dasar angkat sedikit, lalu sekarang kita hisap. Ini nampak cairannya naik perlahan-lahan, naik terus naik terus, ya. Nah terus sampai ke atas. Sekarang 1 cm di atas garis tanda, saya stop. Sudah stop, letakkan ini pelan-pelan, ya. Kita lap ujung pipet ini yang tercelup di cairan tadi. Sebelumnya saya beritahu Anda bahwa balon ini harus kempes total sebelum kita menghisap tadi. Seperti ini. Sehingga setelah kita menghisap dia masih kempes. Ya. Udah, dan kita lap, kita senggolkan ujungnya di botol bagian dalam, lalu kita tekan tombol E. Pelan-pelan ya, nanti dia akan turun cairannya. Pelan-pelan sampai meniskus bawahnya persis di garis tanda. Nih pelan-pelan persis di garis tanda. Stop. Lalu elemen sudah kita siapkan untuk menampungnya. Posisinya begini. Ujung pipet ini menyentuh elemen bagian dalam. Elemennya miring begini. Jangan miring, terlalu miring kali gini. Gini saja posisinya. Sekarang kita tekan tombol E supaya dia turun perlahan-lahan. Perlahan-lahan, tidak boleh cepat. Kenapa? Perlahan-lahan agar adhesinya kecil. Jadi cairannya tidak tertinggal di pipet ini, tidak tertinggal di dalam pipet. Dia ikut turun ke bawah semua. Perlahan-lahan aja, kita harus sabar, ya. Jangan terburu-buru, tekan terus tombol E. Dan tidak boleh pipet fuller ini lepas dari pipetnya. Terus ini Anda lihat ini, cairan terus meluncur. Memang ketika dia meluncur di bola yang besar ini kita agak picit kuat karena volumenya banyak. Nah sekarang dia sudah di bulu yang kecil. Perlahan-lahan tetap kita kecilkan adhesinya, ya, sehingga tidak ada cairan yang tertinggal di pipet seperti saya ini, tidak ada cairan yang tertinggal. Terus turun perlahan-lahan, sabar saja kita, ya, agar adhesinya kecil. Terus sampai dia nanti di ujung, lalu nanti dia akan berhenti. Ya, berhenti, sudah kita tekan kuat pun tombol E, dia tidak turun lagi. Tapi ingat ya, ujung pipet itu menyentuh dinding dalam Erlenmeyer. Nah ini sekarang sudah berhenti lama, kita hitung 20 detik. Ya, 20 hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan tombol E ditekan penuh, ya. Nah lalu kita angkat sekarang. Itu ada cairan yang tertinggal. Itu memang sudah diperhitungkan pabrik. Ada cairan yang tinggal. Nah kita amankan pipet kita ini, jangan sampai menggelinding. Sekarang ini pegangan kita masih tetap seperti ini. Tadi ujung pipet menyentuh dinding Erlenmeyer bagian dalam. Kita bilas yang menyentuh tadi. Ini pakai Aquades. Kita bilas dia, terbilaslah dinding yang tadi tersentuh. Ini sekarang dia baku sudah ada di dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambah indikator. Ini indikatornya adalah phenolphthalein. Ya, kita berikan 3 sampai 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tetes. Bakunya kalium dirtalat.
indikator phenolphthalein maka tidak berwarna. Ya, oke. Nah, sekarang kita siap untuk mentitrasi. Kita lihat, ini masih di atas 0 karena tadi memang kita setting dia di atas 0. Cara memegang keran buret, tangannya begini nih. Nanti jari telunjuk ke sudut keran buret, jari tengah sudut yang lainnya. Nih begini. Lalu ini tapak tangan kita ini tidak boleh menyentuh dratnya, ya. Dan harus tangan kiri, tidak boleh putar buret dengan tangan kanan. Kenapa? Kalau dengan tangan kanan cenderung akan menarik kerannya keluar. Kalau tertarik akan bocor di bawah, tidak terukur lagi. Nah, sekarang saya buat begini. Kita lihat sekarang belum 0, maka kita turunkan ke 0, tapi jangan dibuang ke limbah. Kita harus tetap berhemat. Kita tampung dengan beker titer tadi. Ya, nah sekarang saya nolkan. Kalau Anda menggunakan background biru tadi, dia menjadi panah menuju ke nolnya di permukaan cairan. Mata harus horizontal, maka nanti Anda boleh naik di kursi untuk yang tingginya kurang atau tidak cukup tinggi, naik di kursi. Memang kursi yang disediakan itu untuk kita pijak-pijak, untuk kita manjat di situ, berdiri di atas kursinya ya. Tapi harus hati-hati. Nah, kebetulan ini buretnya saya set agak rendah, ya. Saya jinjit bisa kita set, kita nolkan. Perlahan-lahan dia akan turun menjadi tanda panah. Background biru itu pas di 0 stop. Sudah stop, kita senggolkan sedikit ujung buret itu dengan dinding. Kebetulan ini ada corong, dinding corong, kalau enggak dinding bekernya. Sudah, sekarang kita masukkan Erlenmeyer di bawahnya, di set sekitar 2 cm masuk ujungnya. Sekarang kita titrasi. Cara mentitrasinya digoyang. Ini Erlenmeyernya goyangnya gini, ya gini, ya jangan gini, salah. Ini terpercik-percik, nggak boleh. Ini salah, gini, ya goyang. Seandainya kita masukkan kertas di dalamnya, kertas itu akan berputar gitu. Ya, sekali lagi jangan dikocok-kocok, digoyang. Nah, ini saya merasa terlalu rendah, saya naikkan dikit supaya nanti saya menggoyangnya enak. Udah, kita mulai, tidak usah lihat atas 0 dan 0, kita lihatnya di bawah. Kita teteskan per tetes, mula-mula boleh 60 tetes per menit, ya. 60 tetes, setiap tetesan menyentuh cairan di bawah, dia berwarna merah, tapi seketika akan hilang. Ya, digoyang seperti yang tadi saya arahkan. Digoyang, ya. Nah, dan ini mau tangan kanan, mau tangan kidal, semua melakukannya seperti ini. Ya, harus dilatih tangan kanannya agar mahir. Ya, terus. Ini kalau Anda lihat dia netes, ya. Makin lama tetesannya, makin kita perlambat. Kalau tadi 60 tetes per menit, 45 tetes per menit, terus nanti 30 tetes per menit, ya. Oke, kita terus teteskan. Setiap tetesnya membawa warna merah, tapi langsung hilang. Nah, kalau warna merahnya udah agak lama hilang, tetesannya diperlambat dengan cara mengecilkan kerannya atau membuka kerannya kecil atau besar gitu ya. Kalau dia sejajar besar, kalau dia melintang kecil. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Tetes per tetes Anda harus sabar karena ini ada perjalanan reaksi. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Sampai nanti terbentuk warna merah muda atau merah jambu. Ya. Merah muda. Jika udah terbentuk warna merah muda, stop titrasinya. Kita catat volume titer yang terpakai. Ya. Kita harus sabar, ya. Nggak usah buru-buru. Nah, sebentar ya. Dalam perjalanan mentitrasi ini, Anda udah punya gambaran kira-kira berapa nih nanti titer yang dipakai. Misalnya ini gambarannya 10 ml lebih kurang.
Kalau Anda berhenti terendah sampai 30, Anda harus stop. Berarti ada sesuatu. Jangan diteruskan, itu memboroskan zat. Ya. Kalau gambaran kita sampai 10, kalau dia udah lebih dari 20, titrasinya harus diberhentikan. Jadi kita punya gambaran juga, ya, kira-kira berapa ini nanti titer yang dipakai. Ya, walaupun tidak persis tahu. Ya, ini mungkin kira-kira 10 misalnya. Dan jangan nyentuh elemer ke buretnya, ke ujung buret. Bisa patah buretnya. Ya. Nih. Nah, merahnya udah mulai agak lama hilang. Ya, kalau tadi begitu netes langsung hilang. Sekarang enggak, udah agak lama dia baru hilang. Ya. Nah, jika kita udah merasa sudah dekat, boleh sering kita bilas ujung buretnya. Disemprot dengan Aquades. Ya. Nih. Kalau kita merasa udah dekat, hati-hati. Pelan-pelan saja meneteskannya. Nah, ini cantik sekali, ya. Pas sekali langsung mata kita lihat. Ini saya 10,1. Langsung kita ambil catatan kita, catat 10,1 V1. Dan ini warnanya cantik sekali. Ya, saya dekat. Ini warnanya cantik sekali. Mudah sekali, ya, bagus. Warnanya Anda lihat. Nah, ini kalau mahasiswa seperti ini mengerjakannya saya anggap teliti. Ya, bagus sekali. Ini warnanya, jadi bukan merah pekat, ya, seperti ini. Nah, saya tunjukkan kepada Anda jika Anda berlebih, kita tambahkan, ya. Nah, kalau seperti ini sudah berlebih. Nah, ini nggak benar, ya. Udah merah seperti ini nggak benar. Yang tadi, yang benar. Nah, tadi kita catat 10,1 ml, catat, ya. Lalu dengan cara yang sama seperti tadi, kita lakukan untuk elemen kedua. Ya, udah. Lalu sebelum kita mentitrasi, ini kan dipipet, di sini turun seperti tadi, bilas, jangan lupa bilas, tambah indikator. Lalu untuk kita mau titrasi tadi kan 10,1, kita turunkan ke angka 11, ke angka genap. Caranya tampung di sini, pakai tampungan titer tadi, ya. Oke. Nah, begitu seterusnya yang ketiga. Jadi catat, misalnya yang kedua sampai di 21,2 misalnya. Tulis. Mulainya tadi 11, berhentinya 21,2. Nanti 21,2 kurang 11, 10,2. Tadi yang pertama V1 10,1. Begitu juga yang ketiga. Ya, seperti itu. Pipet lagi bakunya ini, ya, pipet bakunya seperti yang saya peragakan tadi. Jangan lupa balonnya harus kempes. Kalau dia nggak kempes, kalau dia mentung gini, Anda kempeskan lagi. Caranya gini, pijit tombol A, tekan balonnya, kempes dia. Nah, ini dia. Ya, isap dengan tombol S, mengeluarkan dengan tombol E. Dah, selesai. Selesai kita membakukan, dapat V1, V2, V3. Ya, kita itulah V rata-rata. Nah, sekarang kita menetapkan kadar. Ini yang mau kita tetapkan, kadar sampel. Sampel Anda sudah ada di labu ini. Jadi Anda menjawab pertanyaan apa? Berapakah kadar sampel ini jika dicukupkan ke 100 ml? Gitu, ya. Nah, caranya buka tutupnya ini larutan bersih, kita masukkan Aquades ke dalamnya. Caranya disemprot ujungnya ini, jangan menyentuh sampai jauh kali. Di atas ini aja boleh, ya. Sini. Pelan-pelan dialirkan Aquadesnya. Ya, nih, saya tunjukkan. Pakai botol semprot, terus kita alirkan, ya. Ini memang agak lama, alirkan terus perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Ya, kalau botol semprotnya
jangan dipencet kuat-kuat kali, nanti basah semua meja Anda. Ya, perlahan-lahan kita pencet. Di labutan tukur ini ada garis tanda. Ini kebetulan garis tandanya coklat. Ada yang garis tandanya biru. Ya, tujuan kita adalah menambah aquades hingga persis di garis tanda. Meniskus bawah, ya. Cairan itu dia melengkung gitu. Ya, yang bawahnya ini di garis tanda. Yang atasnya tentunya lewat sedikit di garis tanda. Kenapa meniskus bawah? Karena meniskus bawah itu tegas dia. Ya, jelas dia tegas menunjukkannya di garis tanda itu. Nah, sekarang kita tambah lagi, ya, aquadesnya tetap, ya. Kita isi terus pakai botol semprot ini sampai 1 cm sebelum garis tanda, ya, sampai 1 cm sebelum garis tanda. Ini kebetulan botol semprotnya kurang bagus, ada bocornya sedikit, nggak apa-apa, kita sabar aja, kita coba terus, ya. Nanti botol semprot Anda tidak bocor, atau jangan diambil yang tutupnya bocor, ya. Sampai 1 cm sebelum garis tanda. Nah, ini ada botol yang tidak bocor, yang bagus. Pipet untuk mengangkatkannya, Bu. Pipet untuk aquades. Nih, nah ini bagus botolnya, botol semprotnya. Saya bisa kencang, mantap. Sekali lagi, tidak boleh ada cairan di lehernya ini yang berbintik-bintik, atau tidak boleh ada tetesan aquades di lehernya. Nah, ini saya sudah sampai 1 cm sebelum garis tanda. Stop, tidak boleh lagi pakai botol untuk menambahkan aquades. Tapi kita gunakan pipet tetes, ya. Nah, ini kita isi ke wadah yang bisa kita pipet. Kita gunakan pipet tetes, ya. Jadi nanti Anda sediakan, kan ada mangkok Anda yang isinya aquades, ya. Saya kebetulan mangkok saya nggak ada aquades, saya ambil dari sini aja aquadesnya. Nah, yang berikutnya kita pakai pipet tetes yang ujung-ujungnya masih runcing, ya. Ambil aquadesnya, isep, lalu kita letakkan ini di rak kita yang horizontal. Ya, letakkan. Saya kebetulan raknya nggak ada, saya pegang aja. Masukkan aquadesnya, ujung pipet ini sampai dekat garis tanda, pencet karetnya. Aquadesnya akan naik terus aquanya, ya. Kalau kurang kita tambah aquades. Nanti Anda tidak boleh pegang, ya, karena di meja Anda ada raknya. Letakkan di rak itu. Rak itu dia vertikal, jadi letak di situ. Tapi mata kita harus sejajar dengan ini. Kalau dia rendah kita turun, ya. Kalau dia tinggi kita naik kursi. Nah, ini sejajar dia. Kembali saya tambahkan lagi ujung pipet ke dekat garis tanda, baru dipencet. Dia nampak garis tanda. Ya, ini nampak garis tandanya, ya. Saya tunjukkan ke Anda ini garis tanda. Ya, ini sekarang cairan. Nampak? Ini, ya. Ini ada garis tanda. Sekarang cairan udah dekat ke garis tanda. Ya. Supaya dekat ke kamera, saya kemari jongkok. Nih, saya tambah nih ujung pipet saya nampak. Nah, pelan-pelan. Nah, sekarang meniskus atas sudah di garis tanda. Nah, kita terus sampai meniskus bawahnya. Nah, ini meniskus bawah sudah persis di garis tanda. Stop. Ya, itu. Gitu nanti Anda melakukannya. Tapi tetap saya bilang ini diletak di rak di depan kita, di tempat kita praktek. Sudah, kalau sudah pas dia langsung kita tutup. Ya, udah kita tutup, tangan kita begini nih, semua coba gini, ya. Tutup begini, nih. Letakkan ini di sini, dipegang, jempolnya nutup ini. Sudah, tutup, pegang dengan jempol, kita putar nih, no. Dah, lalu kita goyang. Nah, itu dia muter.
muter dia, ya. Udah mungkin dirancang pabrik begitu. Nih, ulang. Ya. Nih, mutar dia. Ya, saya dekat. Ya, nih. Nih, lihat. Ya. Lalu saya kocok. Tuh dia mutar. Nah, oke, udah 3 kali. Karena ini larutan yang memang udah larutan, kita hanya mencampurnya. Sebetulnya 1 kali udah cukup. Tapi kalau kita mau puas 3 kali, tetap ini ya. Nah, kalau sudah, tutupnya kita buka. Sekarang kita hisap. Kita ambil cairannya pakai pipet yang satu lagi. Jangan pakai pipet yang tadi. Ya, nah ini pipet tadi itu adalah pipet baku. Kita lepaskan ini. Ini yang satu tadi pipet baku. Ini pipet untuk sampel. Ya, kita masukkan lagi pipet fullernya. Ya, kembali seperti tadi kita bilas dengan larutan sampel. Ya, kita isap sampai kira-kira 1/4. Masukkan, celupkan, isap. Ya. Oke, angkat. Nah, kalau Anda rajin, ini langsung dilap dulu. Ya, kalau rajin. Kalau enggak pun enggak apa-apa, sebetulnya enggak ada masalah. Tapi yang harus dilap nanti kalau waktu mau mengambil cairan yang sesungguhnya. Ini kan masih membilas. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita miringkan sampai agak miring gini. Di sini permukaan cairan yang tertahan. Kita pencet pelan tombol tombol S, terus dia naik sampai lewat garis tanda 1 atau 2 cm. Nih ya, nih kalau Anda lihat nih. Tuh dia lewat 1 atau 2 cm. Ini saya kayaknya 2 cm. Sudah, kita kembalikan gini. Ya, oh belum. Kita udah lewat 2 cm, kita putar, bilas. Ya, kita bilas. Nih, 3 kali diputar sudah. Saya kembali ke sini. Dari putar 3 kali, kita buang ke limbah. Ini namanya membilas pipet pakai larutan sampel. Tapi sebelumnya pipetnya harus dibilas dengan Aquades. Caranya sama. Ini kebetulan tadi udah saya bilas. Caranya sama dengan membilas dengan sampel, tapi yang dihisap adalah Aquades. Aquades yang ada di mangkok-mangkok Anda. Ya. Oke, udah kita turunkan dia. Sekarang kita isap sampel, ya. Seperti tadi. Celup, dipegang dengan telunjuk, labunya, pipetnya, ditekan tombol S. Terus sampai dia 1 cm di atas garis tanda. Ya, 1 atau 2 cm di atas garis tanda. Ini kebetulan garis tandanya bening pula, tidak seperti dia warna coklat. Ya. Dan sekarang saya dekat ke situ ya. Sebelumnya, nah kita angkat, kita elap dulu ujungnya. Nih, yang tercelup. Yang tercelup nggak usah dari sini. Yang tercelup aja. Lap. Sekarang kita turunkan. Ya, saya maju lagi. Kita turunkan sampai garis tanda. Oke. Nampak Anda ini? Nampak? Cairannya nampak? Memang kelemahan pipet ini garis tandanya putih juga, bening juga. Jadi pelan ya, saya turunkan sekarang. Pelan, menurunkannya perlahan. Tuh, lihat. Dia turun, meniskus bawah di garis tanda. Ya, apa boleh buat? Garis tandanya tidak jelas sekali. Udah? Lalu kita ambil lagi elemen seperti tadi. Sentuhkan ujungnya di dalam elemen. Kita tekan tombol E, pelan-pelan saja. Ya, dia meluncur. Pelan-pelan saja nih. Meluncurnya pelan begini, lihat tuh. Lihat, nah sepelan itu. Sepelan itu supaya adhesinya kecil. Ya, adhesinya kecil jadi tidak tinggal cairan di alat kita ini. Di pipet kita ini. Nah, dia udah mulai ke bulu besar. Kita tekan agak besar dikit. Karena di buluh yang besar ini, bolanya ini cairannya banyak.
Jadi E-nya kita tekan agak besar dikit. Begitu terus perlahan-lahan saja, sabar ya. Jangan buru-buru. Pokoknya adhesinya kecil. Daya tarik antara cairan dengan pipet ini kecil sehingga tidak ada cairan yang tertinggal. Terus ya, kita tekan terus. Masih nampak saudara kan? Nah, jelas, perlahan begini. Jangan ada yang buru-buru ya, jangan ada yang buru-buru. Tidak kuanti nanti kerja kita. Kalau Anda buru-buru, kerjanya tidak kuanti. Lihat ini perjalanannya pelan. Ya, harus Anda bisa, semua harus belajar. Menggunakan pipet Fuller ini juga kita belajar nanti ya. Nah, terus sekarang masih tuh nampak berjalan dia terus. Ya. Terus sampai seperti tadi saya katakan, dia berhenti. Ya, kita lihat. Nah, ini saya punya udah berhenti dia. Ya, udah berhenti, kita tetap tekan tombol E-nya kuat. Ya, kuat, tekan penuh. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 detik kita angkat. Tadi saya katakan bahwa itu ada cairan, nampak saudara? Ada cairan di ujungnya, itu memang sudah diperhitungkan pabrik. Itu tidak boleh juga masuk. Jangan Anda embus pakai alat ini ya, nggak boleh. Bisa aja Anda embus pakai es ini, tekan diembus pakai es, tidak boleh. Nah, amankan pipet kita. Tadi jangan lupa ini nggak boleh dilepas posisinya, ya. Kita semprot Aquades di tempat tadi yang menyentuh. Ya, waktu Anda meletakkan ini tetap pegangnya begini. Ya, kalau saya tadi terlepas lupa itu. Nah, ini lalu tambahkan indikator. Ya, indikator tetap phenolphthalein 3 sampai 5 tetes. 1, 2, 3, 4. Ada karena pemula 5 aja Pak, boleh. Karena pemula. Dan kita goyang. Nah, sudah, ini siap untuk dititrasi. Tapi kan ini buret kita tadi kan sudah terpakai cairannya. Ya, kita mau mulai menetapkan kadar sampel, kita nolkan kembali. Ya, seperti tadi kita nolkan. Larutan titer kita masukkan ke bekernya. Tambahkan lagi, tapi kan tidak perlu banyak. 40 ml cukup atau 30 cukup. Ya, larutan titer. Dengan corong kita isi buret kita. Ingat ya, ini diangkat sedikit corongnya. Ya, diangkat sedikit corongnya. Nah, sampai cairannya di atas 0, 1 sampai 2 cm. Corong langsung dilepas bersama bekernya. Ditampung di bawah. Ya, itu lihat ini cairannya di atas 0, 0-nya di bawah sini. Sekarang kita turunkan sampai 0 dia. Dengan cara mata kita sejajar dengan permukaan cairan nih di sini ya. Nah, kita turunkan perlahan-lahan. Anda lihat, saya turunkan. Dia lihat tuh turun perlahan-lahan. Nah, tuh. Ya, yang pakai background dia menjadi tanda panah biru itu. Kalau tidak pakai background, Anda meniskus bawah. Ya, dia udah 0. Sekarang persis 0, tutup. Senggolkan wadahnya dengan ujung buret. Lalu amankan ini titernya. Masukkan elemen sampel tadi. Nih, mulai mentitrasi ini tadi ya. Lihat tangan saya. Nih, kita mulai menggoyang. Goyang dulu baru netes. Nah, digoyang baru diteteskan larutan titernya. Nah, tadi saya katakan kalau awalnya bisa 60 tetes per menit. Nah, ini cepat nih. Ya. Cepat, dan setiap tetesan itu membawa warna merah, tapi langsung hilang. Ya, warna merahnya langsung hilang. Kita goyang terus. Ya, cepat. Awal ini cepat boleh, nggak masalah. Tapi jangan dicor, jangan menyembur gitu, tak boleh. Harus menetes. Ya, secepat apapun Anda membuat,
harus dia masih dalam bentuk menetes. Tes gitu. Tidak menyembur. Tetes per tetes terus. Nah, ini saya mulai kurangi ya. Kecepatannya kalau tadi 60, saya mulai 45. Ya. Udah saya kurangi karena udah merahnya agak mulai bertahan. Tapi tidak bertahan lama. Memang langsung hilang. Terus, sekali lagi jangan Erlenmeyer menyentuh ujung buret. Tik, tidak boleh. Ya. Jadi Anda harus terampil goyang. Ya, terus kita goyang terus. Ya. Sabar, memang harus diuji kesabarannya, jangan buru-buru. Sampai Anda menemukan nanti warna merah seperti yang tadi yang saya contohkan pertama. Bukan yang kedua, ya, yang kedua itu yang jelek. Yang salah. Nah, ini warna merahnya mulai makin lama hilangnya. Makin susah hilangnya. Terus kita teteskan terus. Ya, nah, makin nampak, Anda bisa lihat di kamera bahwa merahnya itu udah makin bertahan walaupun masih tetap hilang. Kita mulai dengan 15 tetes per menit ya, 15 tetes per menit. Lihat merahnya udah agak lama hilang. Nah, nih. Terus harus hati-hati. Nah, kalau seperti ini, merahnya udah agak lama hilang, ada bola titisan titer yang belum netes, kita semprot ujung buret ini. Kita goyang. Nah, ini dia ya. Coba, ini warna merah sudah muncul. Lebih teliti dari yang tadi nih. Anda lihat merah. Ya. Udah, ini udah oke, udah end point. Merahnya permanen, merah muda. Udah, berarti titik akhir titrasi udah tercapai. Kita catat langsung. Ternyata 11,2. Nggak usah dekat. 11,2. Ya, tadi bagus 10,1, 10,2. Ini 11,2. Dan catat. V1 11,2. Lalu kita keluarkan lagi nih. Kita pipet untuk yang kedua. Ya, sampel yang kedua dengan pipet sampel ke Erlenmeyer kedua. Lalu ini 11,2. Sebelum kita mentitrasi, kita turunkan dulu ke 12. Ya, kita sampaikan ke 12,0, tampung pakai ini. Ya, ditampung pakai ini, turunkan sampai ke 12. Nah, sampai di 12, tutup, senggolkan ke dinding beker atau ke dinding corong. Lalu mulai lagi titrasi. Jangan lupa tadi Erlenmeyer kedua, tambah indikator, titrasi lagi. Ya, catat volume akhir titrasi. Lalu waktu mau titrasi yang ketiga, misalnya yang ketiga tadi berapa? Misalnya 22,4. Kita memulai titrasi, kita turunkan ke 23. Jadi kita memulai titrasi tetap menggunakan angka yang genap, bulat, angkanya 0,0, 12,0, 24,0, nah gitu. Supaya kita menguranginya gampang di kertas ya. Oke, begitu 3 kali, nanti kita hitung V1, V2, V3-nya, V rata-ratanya berapa. Nah, barangkali itu saudara peragaan tentang bagaimana cara mentitrasi. Sebutkan nama alat-alatnya, Pak. Oke, nah alat-alat yang kita gunakan ini namanya tadi Erlenmeyer ya. Satu partner itu dapat 6 Erlenmeyer. Ini beker untuk limbah. Kalau Anda nggak mau pakai beker ini, pakai mangkok Anda boleh. Ya, beker ini ada 3 macam. Beker yang 250 ml, lalu beker yang 100 ml. Ini ada juga yang beker yang 50 ml nih. Ya, jadi Anda dapat 3 beker yang buretnya tidak ada corong, Anda dapat corong. Ya, ada buret yang ada corong, tidak perlu pakai corong ya. Lalu pipet, ini pipet transfer namanya. Pipet transfer Anda baca di buku ya. Ini yang 10 ml. Satu partner dapat 2. Ya. Tiap orang dapat 2. Buret set 1. Statif dan klemnya 1. Lalu
botol sampel ya, dengan sampelnya 2, baku 1, sampelnya 2, nanti asidimetri Anda mengerjakan 2 sampel. Untuk percobaan pertama ini sampel Anda HCl dan asam asetat ya, HCl dan asam asetat untuk alkalimetri ini. Nanti kalau asidimetri NaOH boleh ya, lain-lain nanti akan kita umumkan berikutnya ya. Ini bakunya ya, baku ini kan tergantung metode-metodenya. Indikator juga tidak selalu phenolphthalein, bisa metil merah ya, metil jingga. Ada juga yang tidak pakai indikator, misalnya permanganometri. Nah, barangkali itu saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan praktik, sukses untuk Anda. Terima kasih.